Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iza Mahdiana Apriliani MSI, Bapak Pringgo Kusuma Dwi Noryadi Putra MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kapal penangkapan ikan. Perkenalkan, nama saya Naufal Halim dengan NPM 23031 Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS kapal penangkapan ikan dengan judul analisis ukuran kapal ikan dan permodelan kapal dengan aplikasi Maksuf. Studi kapal ikan perigi Trenggalek. Pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini antara lain pendahuluan, desain kapal, rasio dimensi utama, parameter hidrostatik, kapasitas internal, dan yang terakhir tahanan kapal. Pendahuluan dimulai dari definisi kapal perikanan. Di Indonesia sendiri, kapal perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kapal perikanan didefinisikan sebagai kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan juga pelatihan perikanan, serta merta penelitian atau eksplorasi perikanan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus yang saya gunakan dalam presentasi ini, subjek penelitiannya kapal penangkap ikan di bawah 30 GT di PPN Perigi Trenggalek dengan ukuran length of all-nya 15 meter, beam atau lebarnya 5 meter, kemudian depth atau tingginya 1,7 meter. Kapal ini menggunakan alat tangkap berupa persen, dan data yang dibutuhkan untuk analisis datanya antara lain desain kapal, rasio dimensi utama kapal, parameter hidrostatik, kapasitas internal, dan hambatan kapal. Desain dan analisis data saya dibantu dengan menggunakan aplikasi Maksuf. Kemudian ada desain kapal. Dalam desain kapal ini ada 3 poin yang saya analisis, yaitu lines plan, general arrangement, kemudian yang ketiga ada bentuk kapal. Yang pertama ada lines plan. Lines plan sendiri merupakan gambaran rencana garis yang dibuat pada bidang 2 dimensi untuk memproyeksikan semua bentuk badan kapal secara 3 dimensi. Line plan dibuat untuk memperlihatkan bentuk utama badan kapal yang berada pada setiap garis air. Line plan terdiri dari 3 bagian, yaitu body plan. Body plan merupakan gambaran bentuk badan kapal yang dilihat dari posisi haluan dan buritan kapal. Kemudian yang kedua ada surf plan. Surf plan ini menggambarkan bentuk badan kapal yang dilihat dari badan kapal atau samping kapal. Kemudian yang ketiga ada half breadth plan. Half breadth plan ini merupakan gambaran bentuk badan kapal yang dilihat dari atas kapal. Kemudian ada general arrangement. General arrangement ini menggambarkan volume atau ruang yang ada di dalam kapal, seperti ruang palka, ruang tangki balas, dan lain-lain. Secara umum, kapal Pursen di PPN Perigi Trenggalek bertipe single hull, bagian belakang dengan bentuk lambung round bottom, dan tenaga penggerak adalah jenis inboard. Pada kapal tersebut juga ada beberapa ruangan, yaitu ruang perbekalan, ruang jangkar, ruang palka, ruang bahan bakar, dan juga ruang peralatan mesin. Kemudian ada bentuk kapal. Bentuk kapal ini berdasar analisa dari body plan dan journal arrangement. Pada jurnal ini sumbernya gambarnya. Bentuk lambung kapal itu
dilihat secara melintang adalah run bottom pada bagian lambung kapal. Kemudian jika dilihat bentuk kapal dilihat dari atas, memiliki bentuk transom. Bahasan selanjutnya adalah rasio dimensi utama. Rasio dimensi utama merupakan perbandingan ukuran kapal yang mempengaruhi bentuk dan olah gerak kapal laut dengan membandingkan antara panjang dan lebar atau L per B, panjang dan tinggi atau L per D, dan lebar dan tinggi atau B per D. Di bawah ini saya paparkan nilai rasio dimensi utama kapal berdasar metode operasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri metode operasi alat penangkapan ikan itu ada 4 metode, yaitu encircling gear, towed atau dagged gear, static gear, dan multipurpose gear. Dijelaskan berdasar tabel ini, LB-nya pada metode operasi encircling gear adalah 2,60 sampai 9,30. Kemudian rasio dimensi LD-nya sekitar nilainya 4,55 sampai 17,43, dan nilai B per D-nya pada encircling gear 0,56 sampai 5,00. Di sini saya jadikan nilai rasio dimensi utama ini sebagai acuan untuk menganalisis nanti rasio dimensi utama kapal penangkap ikan di Perigi Trenggalek, karena merupakan menggunakan alat penangkapan ikan encircling gear. Tadi selanjutnya sudah dijelaskan ukuran kapal ikannya, lengthnya 15, beamnya 5 meter, dan depthnya 1,7 meter. Berdasarkan analisis yang saya hitung, rasio LB-nya itu 15 meter L per B. 15 meter dibagi 5 sama dengan 3. Jadi pada kapal di Perigi Trenggalek ini rasio LB-nya sebesar nilai rasio LB-nya itu 3. Berdasarkan acuan tabel tadi, nilai rasio yang ada berdasar metode pengoperasian di Indonesia, LB sendiri itu menganalisis olah gerak kapal dan kecepatan kapal, di mana semakin kecil nilai rasio L per B-nya, maka olah gerak kapal semakin baik, namun berdampak buruk terhadap resistennya. Kemudian berpengaruh juga pada kecepatan kapal yang mengakibatkan kecepatan melambat. Karena pada kapal ikan di Perigi Trenggalek nilai rasionya 3, maka dapat disimpulkan bahwa kapal perikanan di Perigi ini memiliki olah gerak kapal yang baik, namun buruk terhadap tahanan resistennya. Kemudian daripada itu, kecepatan kapal menjadi lambat. Kemudian rasio L per D pada kapal ikan di Perigi ini, nilai rasio L per D-nya itu sebesar 8,82. Rasio L per D ini sendiri itu berguna untuk menunjukkan kekuatan memanjang kapal, di mana semakin kecil nilai rasio L per D-nya, maka kekuatan memanjang kapal itu semakin baik atau semakin kuat. Namun semakin berdampak buruk juga terhadap kemampuan manuver kapal. Di sini karena nilai rasio L per D pada kapal ikan di Perigi Trenggalek ini sebesar 8,82, maka kekuatan memanjang kapal ini tuh
semakin buruk karena semakin besar nilainya. Kemudian ada nilai rasio B per D pada ikan perigi Trenggalek ini didapatkan nilai sebesar 2,94. Nilai rasio B per D ini itu tuh untuk menganalisa stabilitas dan kemampuan mendorong kapal, dimana semakin besar nilai rasio B per D-nya, maka stabilitas kapal itu semakin baik, namun semakin buruk terhadap kemampuan mendorong kapal. Pada kapal ikan di perigi Trenggalek ini rasio BD-nya tadi sekitar 2,94, yang artinya stabilitas kapal ini bisa dinilai baik, namun kemampuan mendorong kapal semakin buruk karena tahanannya juga semakin besar. Yang selanjutnya ada parameter hidrostatik. Parameter hidrostatik ini merupakan nilai bentuk badan kapal yang terendam di bawah air, yang dapat menggambarkan keragaan kapal secara statis di dalam air. Nilai parameter diperoleh dengan permodelan kapal pada aplikasi Machsuv Modeler. Ada data kapal tadi, kapal ikan di perigi Trenggalek, berdasarkan analisis data yang didapat pada aplikasi Machsuv itu didapatkan volume displacement-nya sekitar 15,211 meter kubik. Kemudian ton displacement-nya 15,59 ton. Waterplane areanya 51,948 meter persegi. Midship areanya 0,5 dan ton per sentimeter atau TPC sebesar 0,532 ton. Kemudian ada coefficient of fineness. Coefficient of fineness ini ada 5, yaitu CB, CP, CVP, CW, dan coefficient of midship. Angka-angka ini juga beberapa sebagian sudah dijelaskan secara eksplisit pada analisa datanya di aplikasi Machsuv Modeler. Namun di sini pada CVP-nya itu belum ada sama coefficient of midship-nya. Jadi saya hitung sendiri menggunakan rumusnya. Rumus coefficient of midship itu adalah midship area dibagi B per drag, yaitu midship areanya sebesar 0,5, kemudian beam atau lebarnya 5, kemudian dragnya itu 0,5, dihasilkan sebesar 0,2. Kemudian nilai coefficient of vertical prismatic di kapal ini juga belum ada, jadi saya hitung sendiri dengan rumus ton displacement dibagi area waterplane dikali drag. Ton displacementnya 15,59 dibagi area waterplane-nya 51,948, kemudian dragnya itu 0,5, dihasilkan angka sebesar 0,6. Pokok bahasan selanjutnya adalah kapasitas internal. Kapasitas internal ini ada fuel of tank atau VOT, ada fresh water tank atau FWT, kemudian ada ruangan berupa palka. Kapasitas internal di sini saya mengasumsikan kapal ikan perigi di Trenggalek itu lama tripnya 7 hari dengan 2 hari untuk pulang dan pergi, kemudian 4 hari itu untuk pengoperasian penangkapan di wilayah fishing ground, kemudian 1 hari itu sebagai cadangannya.
Dengan alat apinya tadi persen kurang lebih sekitar 500 meter dengan net rate-nya sebesar 3%. Kemudian komoditas tangkapannya itu ikan cakalang. Hasil dari tangkapannya itu jumlah perharinya itu bisa mencapai 200 ekor dengan satu ekornya itu sebesar 1 kilogram. Kemudian kecepatan kapalnya berada di angka 15 knot dan horsepower-nya 150 dengan anak buah kapal 5 orang. Analisa data pada fill of tank-nya bisa dicari dari perhitungan berikut. Horsepower-nya dikali dengan tripnya dikali fuel konsumsinya. Jadi 150 dikali 7 hari dikali 0,17 didapatkan angka 178,5. Kemudian untuk volume kapasitas fuel of tanknya melalui perhitungan 178,5 ton ini total kebutuhan BBM-nya itu ya dibagi dengan massa jenis BBM yaitu 0,84. Maka volume kapasitas FOT-nya itu sebesar 212,5 meter kubik. Kapasitas internal selanjutnya ada freshwater tank atau FWT. Saya asumsikan jika kebutuhan freshwater per orang per harinya itu 20 kg per orang, 20 kg per orang itu dalam satu hari. Kemudian tadi lama tripnya 7 hari, ABK-nya sejumlah 5 orang dengan cadangan sekitar 10%. Terus massa jenis air tawarnya itu 1000 kg per meter kubik. Maka kebutuhan freshwater total ABK itu ada 20 tadi konsumsi per orang per hari dikalikan 7 hari dikalikan 5 orang itu nanti akan ketemu kebutuhan freshwater total ABK. Terus FWT2 itu menghitung total kebutuhan FW dan volume kapasitas FWT. Itu total kebutuhan FW itu tadi cadangannya 10% dikali jumlah keseluruhan yang dibutuhkan freshwaternya pada setiap orang itu kan sebesar 700 kg ditambah 700 kg dari total semuanya didapatkan hasil 770 kg atau sebesar 0,77 ton. Kemudian menghitung volume kapasitas FWT-nya itu 0,77 ton ini dibagi dengan 1 ton per meter kubik. Maka didapatkan angka sebesar 0,77 meter kubik. 0,77 meter kubik ini merupakan volume kapasitas FWT. Kemudian kapasitas palka yang ada di dalam kapal perigi di kapal penangkap ikan perigi di Trenggalek ini tuh menggunakan metode penyimpanannya bulking dengan ukuran palka ikan itu sebesar panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1,2 meter dan kedalamannya itu 0,6 meter. Maka volume palka ikan itu sebesar 1,08 meter kubik. Kemudian ada nilai SF-nya atau stowage factor. Pada palka dengan metode penyimpanan bulking itu tuh nilainya sebesar 0,5 ton per meter kubik.
dan dilakukan kebutuhan es itu dengan perbandingan ikan dan esnya itu 1:1 dengan nilai SF es itu sebesar 1,5 ton per meter kubik. Maka kita analisis dulu daya tampung kapasitas di palkanya itu atau fish hold capacity dengan rumus volume palka dibagi stowage factor. Tadi volume palkanya sudah diketahui sebesar 1,08 meter kubik dibagi nilai SF pada metode penyimpanan bulking yaitu 0,5, maka fish hold capacity-nya ini sebesar 2,16 ton. Fish hold capacity itu sebesar 2,16 ton itu hanya pada satu palka saja. Kemudian kapasitas palkanya sendiri itu dihitung dari total bobot ikan selama trip. Tadi kan hasil tangkapannya bisa mendapat 200 kg per harinya. Jadi karena metode pengoperasi penangkapannya 4 hari, maka dikalikan 4, jadi 200 kg dikali 4 hari adalah 800 kg, atau kita konversikan ke nilai ton itu sebesar 0,8 ton. Dan volume kapasitas palka ikan ini didapat dengan nilai 0,8 ton tadi dibagikan nilai SF pada ikan dengan metode penyimpanan bulking atau 0,5 ton per meter kubik, maka didapatkan hasil 1,6 meter kubik. Besaran ini tuh belum ditambahkan es. Nah, kebutuhan es tadi kan rasionya 1:1 atau 1 ton ikan 1 ton es. Jadi total kebutuhan es itu nilainya 1 rasionya dikalikan nilai rasio ikan, yaitu 1 kali 0,8 ton. Jadi kebutuhan esnya itu 0,8 ton. Kemudian volume penyimpanan esnya itu 0,8 ton dikalikan SF daripada es, yaitu 1,5 ton per meter kubik, didapatkan hasil 1,2 meter kubik. Jadi total kebutuhan kapasitas palkanya didapat dari penjumlahan kapasitas palka dan kebutuhan es, volume penyimpanan es, yaitu tadi volume kapasitas palka ikannya 1,6 ditambah volume penyimpanan esnya 1,2, didapatkan hasil 2,8. Karena fish hold capacity-nya tadi sebesar 2,16 ton, maka menunjukkan bahwa fish hold capacity ini tidak mencukupi, satu palka ini tidak mencukupi untuk total kebutuhan kapasitas palkanya. Kemudian pokok bahasan selanjutnya ada tahanan kapal. Tahanan kapal ini diperoleh datanya dari analisis dengan bantuan aplikasi Maxuf. Kemudian ada tahanan kapal. Tahanan kapal ini datanya itu diperoleh dari permodelan pada aplikasi Maxuf Resistant dengan menganalisis speed dan metodenya metode hold drop. Kemudian efisiensinya sekitar kapal perikanan 60% dan kecepatannya itu ada 2
sampel yang pertama itu kecepatannya 10 knot, yang kedua pada kecepatan 15 knot. Analisis berdasarkan kurva tahanan kapal ini menunjukkan bahwa besar kecepatan kapal itu berbanding lurus dengan resistennya. Artinya apa? Jika kecepatan kapal itu semakin cepat, maka resistennya itu juga semakin gede. Kemudian ini referensi jurnal yang saya pakai itu dari penelitian Sunardi, Ahmad, dan Eko pada tahun 2019 dengan judul Perhitungan GT Kapal Ikan berdasar peraturan di Indonesia dan permodelan kapal dengan bantuan komputer studi kasus kapal ikan muncar dan perigi, dalam jurnal Marine Fisheries volume 10 nomor 2 halaman 141 sampai 152. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.